Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Cipto yang Ibu banggakan. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sun 1 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika demokrasi Pancasila. Good morning and spirit morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are fine in this time, and don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you to create critical situation in our life, and you have to believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala always be with you, and inshallah your dream will come true in your life. Don't ever forget that. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas pembahasan mengenai demokrasi lebih lanjut, Ibu akan sampaikan mengenai kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peduli dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi berikutnya adalah menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya adalah menyaji hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan berikutnya adalah menyaji hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pendidikan karakter yang ingin dibangun setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mengembangkan sikap cinta tanah air atau sikap patriotisme. Kemudian sikap komunikatif, peduli sosial, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan juga tanggung jawab. Para siswa semuanya, kalau bicara mengenai masalah demokrasi, sebenarnya apa sih yang ada di dalam benak kita tentang demokrasi itu? Nah, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tepat sekali para siswa semuanya. Adapun mengenai sejarah demokrasi, sedikit kita kupas mengenai sejarah demokrasi. Sebenarnya bentuk sederhana dari demokrasi ditemukan sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri atas 1.500 negara kota atau polis. Nah, polis yang dikenal menerapkan sistem demokrasi adalah polis Athena. Penggagas dari demokrasi ini adalah seorang penyair dan juga negarawan yang bernama Solon. Anak-anakku semuanya, mengenai ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan individu, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya pers bebas dan bertanggung jawab, kesempatan memperoleh pendidikan, negara berdasarkan atas hukum, pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat, dan juga pemilu yang bebas, jujur, dan adil, juga prinsip mayoritas suara. Demikian adalah ciri-ciri dari negara demokrasi. Untuk selanjutnya, ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi adalah bahwa yang pertama keterlibatan warga negara.
atau rakyat di dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tiga adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang kehidupan. Keempat adalah lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Selanjutnya adalah kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang selanjutnya, pers yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku serta kebijakan pemerintah. Ciri pemerintahan demokrasi selanjutnya adalah pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Juga pengakuan terhadap perbedaan serta keragaman dalam masyarakat. Anak-anakku semuanya, adapun fungsi dari demokrasi adalah yang pertama adalah sistem politik yang memberikan kekuatan di dalam memilih pemimpin rakyat dan juga pemerintahan secara bebas juga adil dalam pemilu. Kedua adalah memberikan pada individu untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan politik dan sebagai warga. Fungsi yang ketiga adalah memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Keempat adalah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu, baik itu warga negara biasa maupun para elit politik. Adapun asas pokok dari demokrasi adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua adalah pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan rakyat. Dari kata daulah, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua adalah pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah atau dari rakyat. Ketiga adalah kekuasaan minoritas dan mayoritas. Artinya bahwa minoritas di sini bukan berarti kemudian mendapatkan perlakuan yang di semena-mena atau tidak adil, tetapi kekuasaan mayoritas ini adalah melindungi yang minoritas. Kemudian adanya jaminan hak warga negara atau jaminan hak asasi manusia dan pemilihan yang bebas dan jujur. Pembahasan selanjutnya kita akan bicara mengenai macam-macam demokrasi. Silahkan disimak baik-baik anak-anakku semuanya. Bahwa berdasarkan cara penyaluran kehendak ini dibedakan atas direct democration and indirect democration. Demokrasi secara langsung artinya rakyat diikutkan atau berpartisipasi secara langsung di dalam menentukan kebijakan pemerintah. Adapun indirect democration atau indirect democration atau demokrasi tidak langsung adalah demokrasi perwakilan, di mana cara penyaluran aspirasi masyarakat itu melalui lembaga perwakilan yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang sudah dipilih melalui pemilu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Di sini kita mengenal adanya demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang diterapkan di negara yang sistem pemerintahnya menganut sistem parlementer. Artinya bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri dan kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun dalam demokrasi sistem presidensial adalah sebuah sistem demokrasi yang dijalankan di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya bahwa kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini kekuasaan
dijalankan oleh pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat, seperti di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan ideologi. Kita mengenal adanya demokrasi konstitusional, demokrasi sosialis, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional artinya adalah bahwa segala sesuatu kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh konstitusi, tidak boleh terjadi tindakan sewenang-wenang atau abuse power terhadap rakyat. Yang kedua adalah demokrasi sosialis. Demokrasi sosialis ini adalah sebuah sistem demokrasi yang menghendaki kehidupan masyarakat yang tanpa kelas. Tidak ada kepemilikan alat-alat produksi atas pribadi. Semua dikuasai oleh negara. Dan di dalam sistem demokrasi sosialis ini adalah dipraktekkan di negara-negara yang menganut paham komunisme. Nah, ini adalah satu bentuk atau manifestasi dari sistem sosialis yang tanpa kelas adalah sistem diktator proletar. Yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia yang berintikan kepada sila keempat. Demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang didasarkan atas persatuan, Indonesia dan juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya demokrasi Pancasila ini adalah sebuah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Dan intisarinya adalah sila keempat yang berdasarkan sila 1, sila 2, sila 3, dan meliputi menjiwai sila yang ke-5. Demikian para siswa semua pembahasan awal mengenai demokrasi ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Jika ada pertanyaan para siswa semuanya, dan silahkan para siswa bisa menuliskan di kolom komentar. Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.